Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanatil mutasil ilal imamil Bukhari qala babu ma yuzkaru fil munawalah wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan. Wa qala Anas bin Malik nasakha Utsman bin Affan al masahif fa ba'atha biha ilal afaq. Wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik bin Anas dzalika jaizan. Wahtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalati bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiri sariyah kitaban wa qala la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ismail bin Abdillah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an Shalih an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajula wa amarahu ay yadfa'ahu ila 'azimil bahrain fadafa'ahu 'azimul bahrain ila Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu fahasibtu anna ibnal Musayyib qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaqu kullu mumazzaq. Judul bab untuk hadis ke-64 adalah ma yuzkaru fil munawalah wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan, yaitu tentang metode periwayatan hadis dengan cara munawalah maupun dengan cara mukatabah. Anas bin Malik menceritakan bahwa Utsman bin Affan membuat beberapa salinan mushaf. Kemudian salinan-salinan mushaf itu dikirim oleh Utsman bin Affan ke beberapa daerah. Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Malik bin Anas berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan sebagai metode periwayatan hadis. Sebagian ahli Hijaz menjadikan metode periwayatan hadis dengan cara munawalah ini berdasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengirim surat kepada pemimpin syariah atau pasukan perang. Kemudian Nabi bersabda, la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Jangan kamu baca ini hingga kamu sampai di daerah ini. Kemudian ketika orang yang diutus sampai ke tempat yang dituju, dia kemudian membaca surat tersebut di hadapan pasukan perang dan dia menyampaikan bahwa apa yang dibacakan merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Ismail bin Abdillah Ismail bin Abdullah. Kala ngendika sapa Ismail bin Abdullah haddatsani wis cerita hadis ing ingsun sapa Ibrahim bin Sa'adin Ibrahim bin Sa'ad. Cerita hadis an Shalihin saking Shalih. Shalih an Ibnu Syihabin saking Ibnu Syihab. Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'udin saking Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nyeritakan yen anna Abdullah bin Abbasin ing teman sedune Abdullah bin Abbas iku akhbarahu wis ngabari sapa Abdullah bin Abbas ing Ubaidullah bin Abdillah ngabari yen anna Rasulullah ing teman sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Kanjeng Nabi le ngutus bi kitabi kelawan gawa surate Kanjeng Nabi ngutus rajulan ing wong lanang wa amarahu lan dawuhi sapa Nabi ing rajul dawi ayyadfa'ahu ing yen to ngewehaken sapa rajul ing kitab
Den wa'aken ila azimil bahraini maring penggedene Bahrain. Fadafa'ahu mongko ngeweaken ing kitab sapa azimul bahraini penggedene Bahrain den wa'aken ila Kisra maring Kisra. Falamma qara'ahu mongko semangsane maca sapa Kisra ing kitab mazzaqahu mongko nyewek-nyewek sapa Kisra ing kitab. Fahasibtu mongko nyono sapa ingsun niki Ibnu Syihab. Fahasibtu mongko nyono sapa ingsun yen Anna Ibnul Musayyib ing temen sedune Ibnul Musayyib iku kala ngendika sapa Ibnul Musayyib ngendikane fada'a mongko masotaken alaihim ing atase Kisra alaihim ing atase bangsa Kisra utawa Persia sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndongaken Allah utawa maksutaken ayyumazaku ing yen to den sewek-sewek sapa Persia mulai den sewek-sewek kula mumazzakin kelawan sekabehane sewek-sewek. Jadi setelah Imam Bukhari selesai membahas tentang metode periwayatan dengan cara mendengar bacaan guru maupun membacakan di hadapan guru, kemudian di hadis ke-64 ini Imam Bukhari menjelaskan tentang metode periwayatan yang disebut munawalah maupun mukatabah. Munawalah adalah ketika seorang guru atau pemberi hadis menyerahkan satu tulisan dan kemudian guru ini mengatakan pada penerima hadis, yaitu pada muridnya, guru berkata, tulisan ini saya dengar dari fulan, atau tulisan ini adalah susunan saya, maka silahkan kamu meriwayatkan ini dari saya. Ini model periwayatan munawalah. Kemudian Anas bin Malik menceritakan bahwa Utsman bin Affan membuat beberapa salinan mushaf. Kemudian salinan ini dikirim ke beberapa daerah. Yang ini menjadi dasar dari model periwayatan yang disebut dengan mukatabah, yaitu seorang pemberi hadis atau guru menulis teks hadisnya, kemudian tulisan itu dikirim ke orang lain yang akan menjadi penerima hadis. Kemudian penerima hadis ini berhak meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis kepada orang lain dengan membahasakan dengan istilah dia mendapatkan hadis melalui metode mukatabah, yaitu mendapat tulisan dari guru. Jadi mukatabah ini termasuk metode periwayatan hadis juga, yaitu ketika seorang guru menuliskan hadis dengan tulisannya sendiri atau mengizinkan orang lain menuliskan hadisnya, kemudian tulisan tersebut dikirim kepada muridnya atau calon penerima hadis setelah tulisan itu diteliti oleh sang guru dan murid diizinkan untuk meriwayatkan hadis dari guru tersebut. Ini yang disebut mukatabah. Dan Imam Bukhari menganggap sama antara mukatabah dengan munawalah. Sebagian ulama lebih menganggap kuat munawalah ketimbang mukatabah karena ada proses pertemuan antara murid dengan guru, di mana dalam pertemuan itu ada pernyataan untuk mengizinkan periwayatan. Beda dengan mukatabah yang di situ tidak ada pertemuan langsung antara guru dengan murid, hanya murid mendapat tulisan dari guru yang diterima melalui orang lain yang menyampaikan tulisan itu. Romahur Muzi
meriwayatkan dari Imam Malik tentang 3 model penerimaan hadis. Kata Imam Malik, kamu membaca hadis di hadapan guru, kemudian guru membacakan hadis dan kamu mendengar, dan yang ketiga, guru menyerahkan tulisannya kepada kamu, lalu guru tersebut mengatakan, silahkan riwayatkan ini dari saya. 3 model penerimaan hadis ini yang disebut oleh Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Roma Hurmuzi. Walhasil ada tambahan metode periwayatan hadis dari hadis ke-64 ini, yaitu metode munawalah dan metode mukatabah. Adapun secara umum arti dari hadis ke-64 ini adalah bahwa Nabi mengutus seseorang untuk mengirim surat dari Nabi, yang tentu dalam hal ini bukan tulisan Nabi, tetapi Nabi memerintahkan seseorang untuk menulis surat, kemudian surat itu dikirim oleh seseorang ke pembesar Bahrain. Kemudian oleh pembesar Bahrain ini surat tersebut diserahkan ke Kisra, di mana Kisra ini merupakan istilah kaisaran untuk kerajaan Persia. Artinya Nabi mengirim surat ke Raja Persia, kemudian ketika Raja Persia ini membaca surat tersebut, maka Raja Persia langsung menyobek-nyobek suratnya, dan Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadis ini menyangka bahwa Ibnu Musayyib berkata, lalu Rasulullah SAW mendoakan bangsa Persia dengan doa ayyumazzaku kulla mumazzaq, agar mereka dihancurkan dengan penuh kehancuran. Karena surat yang berisi ajakan Nabi pada Raja Persia untuk masuk Islam, ternyata kemudian surat itu justru disobek-sobek dan Nabi mendoakan burukan pada kerajaan Persia, yang pada akhirnya kerajaan Persia juga hancur, di mana kehancuran kerajaan Persia ini setelah panglima perang Islam yaitu Khalid bin Walid menginvasi daerah tersebut, di mana penaklukan kekaisaran Persia ini diawali pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian kekuasaan Kisra atau Raja Persia ini berakhir pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam.